Perkenalkan, nama saya Ovi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi Kindergarten pada mata kuliah disabilitas laras dengan dosen pengampu Ibu Husna Yulinda. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan jumlah 6 orang anggota akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Soleha. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Kindergarten pada mata kuliah disabilitas laras. Nah, di sini terdapat nama-nama anggota yang akan mempresentasikan berbagai macam mengenai Kindergarten itu, Pak. Yang pertama ada Rima Perdana, Rama Nikatu, Marta Soleha, saya sendiri, Cantika Diomawati, Ovi Edvanisi, dan Muriatul Maksuro. Nah, pada kajian kami sendiri terdapat pengertian Kindergarten, karakteristik Kindergarten, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya pencegahan terhadap anak yang mengalami Kindergarten. Pengertian Kindergarten sendiri merupakan gangguan kesehatan mental yang umum terjadi di kalangan remaja, terutama di kalangan negara-negara barat. Secara gamblang, Kindergarten ini banyak diartikan sebagai gangguan perilaku, yang mana perilaku itu berupa agresif, mengancam, memukul, bahkan ada anak yang mengalami gangguan Kindergarten sendiri tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma budaya, norma-norma masyarakat di sekitarnya, sehingga anak Kindergarten ini kebanyakan dijauhi, bahkan dikucilkan oleh masyarakat setempat. Nah, pada Kindergarten sendiri umum terjadi pada remaja dengan usia 18 tahun ke atas. Kalau 18 tahun ke bawah biasanya itu mengidap ASMD. Selanjutnya adalah karakteristik Kindergarten. Yang pertama yaitu sering suka mengganggu dan mengancam, mengintimidasi orang lain. Yang kedua, sering mengambil inisiatif untuk berkelahi. Kejadian ini sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Awalnya mereka hanya bercanda, namun sang korban tidak terima. Akhirnya mereka melakukan perkelahian. Yang ketiga yaitu menggunakan peralatan untuk merusak fasilitas orang lain. Yaitu yang keempat, memiliki sifat kejam kepada orang lain. Mereka tidak suka melihat orang yang mereka benci itu bahagia. Jadi mereka melakukan cara apapun agar mereka terpuruk. Yang kelima, punya sikap bengis atau kasar pada binatang. Yang keenam, mencuri berani berkonfrontasi dengan si korban, yaitu memusuhi si korban tersebut. Bueno.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi conduct disorder. Itu ada 5 faktor. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian, yang kedua adalah temperamen dan karakter, yang ketiga fungsi kognitif, dan keempat adalah organik dan neurologis, dan yang terakhir adalah dinamika keluarga. Untuk yang pertama, karakteristik kepribadian adalah pada masa kecilnya seringkali mengalami gangguan dalam hubungan sosial yang disebabkan oleh banyak faktor. Terus yang kedua adalah temperamen dan karakter. Only mengatakan bahwa temperamen merupakan salah satu resiko awal untuk terjadinya conduct disorder. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif berhubungan dengan tingkat intelijensi seseorang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik dan lingkungan. Terus yang terakhir adalah dinamika keluarga. Untuk dinamika keluarga yaitu seringnya terjadi penolakan dalam lingkungan keluarga. Upaya penanganan anak conduct disorder preventif edukatif yaitu memberikan edukasi penyuluhan pada anak-anak secara berkesinambungan baik di rumah, sekolah maupun komunitas anak-anak. Kegiatan produktif adalah solusinya, sepertinya halnya pola penanganan yang dilakukan di BPRSR dan SLBE Prayuwana. 1. Keluarga dominan utama dalam pola intervensi yang tepat. Karena secara kuantitas atau kualitas waktu lebih mengena dan secara keterlibatan emosional lebih tepat. 2. Pihak sekolah mengoptimalkan peran guru pembimbingan dengan melakukan program kontrol stimulus, pemodelan, dan kontingensi kepada pasien. Dilihat dari tingkat efektivitasnya selama ini, strategi intervensi yang melihatkan penguatan pada dana kognitif emosional pasien melalui proses terapi jangka panjang. Proses terapi jangka panjang sangat efektif untuk dilakukan. Nomor 3, pola penguatan ini yang ditekankan oleh poliklinik
melalui model pendekatan kognitif behavioral psikoterapi. Dalam pola intervensi yang dilakukan, pemantikan terhadap 3 ranah penting untuk dilakukan. Kegiatan ranah tersebut meliputi 1. Kognitif, untuk menemukan intersolusi yang diharapkan oleh pasien. 2. Afektif dan respon emosional yang mengarah kepada kemampuan adaptif sosial pasien. Dan 3. Psikomotorik, untuk meningkatkan aktivitas produktif dan positif motorik pasien. Intervensi pada perilaku CD dilakukan secara berkelanjutan, tidak bisa dilakukan secara instan, sehingga ketika proses intervensi anak merasa nyaman, kehangatan komunikasi dan interaksi perlu dipertahankan bahkan diperkuat.